Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajj. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia malam hari ini kita dapat lanjutkan kembali kajian Pandritana. Pandritana ini. Alhamdulillah. Semoga suara mengaji tidak terganggu ini karena lagi acara di kampus, lagi latihan. Suaranya terdengar atau ada suara mengaji? Tidak mengganggu Ustaz. Tidak aja. Ya. Iya. Malam hari ini kita akan naik haji. Naik haji. Oleh karena itu diminta HPT-nya dibuka. Ya, HPT, Himpunan Putusan Tarjih, kait dengan tuntunan ibadat Kitabul Hajj. Alhamdulillah dengan izin Allah kitab zakat kita telah tuntaskan yang lalu. Walaupun kitab zakat ini kita ambil putusan yang kontemporer, yang artinya lebih meluas, lebih melebar, ya sehingga ada saja hal yang baru yang tidak disebutkan di himpunan putusan tarjih yang jilid 1 ini. Zakat kontemporer lalu sangat relevan sekali dengan keadaan kita hari ini, sehingga tampak lebih membumi dan lebih adaptif. Ya, karena hal yang disebutkan itu, khususnya para al-mustahaqin, betul-betul menyentuh di kalangan orang-orang yang memang membutuhkan. Baik, kitab selanjutnya sebenarnya di sini adalah kitab Syam. Tapi ini kita telah bahas yang dulu pada bulan Ramadan. Ya, kita langsung ke kitab Al-Hajj. Tuntunan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji ini yaitu putusannya itu dalam keputusan Muktamar yang ke-32 di Purwokerto tahun 53. Ini artinya cukup lama putusan tarjih tentang haji. Tentu di sini ada hal-hal yang baru yang dijumpai pada masa sekarang ini, itu tidak ada pada masa yang lalu. Sehingga nanti dalam bahasan ini itu kita ambil dari kitab haji di HPT, lalu kita kembangkan HPT di jilid 3. Karena di HPT jilid 3 ini sudah ada juga tuntunan manasik haji dan umrah. Nah, sehingga nanti kita akan sinkronkan dua putusan ini. Baik, haji itu bagian dari perkara penting karena bagian dari pilar agama. Yang oleh sebagian pemahaman kita dianggap ini adalah pemahaman yang sifatnya terbatas, hanya orang-orang yang mampu saja atau orang-orang yang punya kemampuan untuk berangkat. Ini biasa terkesan ya, yang merasa belum mampu tidak mau pelajari. Ya. Karena dianggap ini belum mampu kita, sehingga selalu dihindari itu yang namanya kitab haji. Ya, padahal kalau kita di pesantren-pesantren, di SMA, SMP sudah diperkenalkan itu tentang haji. Di putusan tarjih ini itu diawali dengan pengantar. Ya, boleh ada yang membantu saya untuk membacanya? Yang ada HPT-nya, akan.
Zair Nawati. Mulai mukaddimah Ustaz. Iya, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Surah Ali Imran ayat 97. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. Al-Hajj ayat 27 sampai 28. Waqala sallallahu Sampai sini dulu. Ya. Di putusan ini diawali dengan pengantar. Biasanya di pengantar itu berisikan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang terkait dengan tuntunan landasan ataukah dalil-dalil terkait dengan ibadah haji. Jadi dimulai dengan pujian kepada Allah dan persaksian tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Jadi bagus juga kalau kita ceramah ini jadi pembukanya nih. Jadi pembuka ceramah. Ya. Kalau ceramah-ceramah berbahasa Indonesia bagus diambil ini jadi pembuka. Agak indah karena di situ asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Jadi penggunaan Sayyidina masih ada di sini. Ada kalau kita Muhammadiyah tidak menggunakan Sayyidina dalam khutbah-khutbah. Karena ini adalah bukan khutbah atau bukan salawat dalam salat, maka penambahan ini itu tidak mengapa. Yang mubah. Ya. Tambahan Sayyidina. Yang kedua kan ini kitab sudah lama disusun dan ulama-ulama kita terdahulu banyak berinteraksi dengan ulama NU. Ya, sehingga banyak ada saja dalam beberapa hal seperti ini itu ada yang bercampur. Ya. Dan ini tidak mengapa. Lalu diawali dengan surah Ali Imran tentang kewajiban haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya. Kemudian di sini Allah SWT berfirman bahwa diwajibkan orang-orang itu untuk melaksanakan ibadah haji. Allah mewajibkan atas manusia untuk berhaji. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu melakukan perjalanan. Wa man kafara, maka siapa yang mengingkari, ya, fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, ya, dari semua alam. Ya, ini diserahkan dengan dalil kewajiban berhaji bagi yang mampu. Kalau kita dalam bahasa usul fikih, kalau ada kata 'alal nasi itu artinya wajib. Jadi ada 'ala. Misalnya 'ala talibi al-mujtahid. Wajib atas pelajar itu. Jadi 'ala yang bermakna perintah.
Ya, kutiba alaikum. Jadi kata alaikum asyam. Itu berarti wajib bagi kamu Jadi kata wajib tidak berarti perintah saja. Tapi kalau kata ala, misalnya lalu dimasukkan kepada kata benda, itu artinya tanda-tanda perintah. Ya tadi, alaikum bisidki. Hendaklah kalian bersifat jujur. Ini berartinya, hendaklah manusia itu melakukan haji karena Allah. Nah, bagi siapa? Manis tata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu. Istita'a ini ada kemampuan materi dan juga kemampuan fisik. Nah, termasuk istita'ah kesehatan. Ya, istita'ah baik materi maupun kesehatan. Makanya di Kementerian Agama, masalah kesehatan itu diantaranya adalah tidak berpenyakit menular, tidak berpenyakit kronik, dan bisa mengganggu nanti di dalam perjalanan. Nah, termasuk orang yang sangat umur tua, ya dari segi kemampuannya tidak mampu lagi secara fisik, maka tergugurlah kewajibannya. Waman kafara, maka siapa yang mengingkarinya itu tidak ada niat sama sekali mengingkari tentang kewajiban haji. Inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari semua alam. Tidak butuh dengan manusia, tidak butuh dengan makhluk. Oleh karena itu, kewajiban haji itu tetap ada walaupun kita belum mampu. Tetapi niat-niat untuk berangkat, niat-niat untuk menunaikan haji ibadah itu terus harus disuburkan. Jadi harus disegarkan dan juga tidak dimatikan dengan tidak ada kemampuan itu. Ya, sama dengan sholat, tidak boleh berhenti. Sama puasa, zakat, haji, itu selalu hadir. Karena ciri khas keislaman itu ada di lima pondasi. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Artinya ruhiyah 5 itu selalu harus hadir. Harus diremajakan, harus disegarkan. Sama kalau zakat kemarin, walaupun kita belum masuk kategori muzaki, tapi keinginan-keinginan untuk berbagi itu harus ada. Yang diserahkan dengan jiwa muzaki. Ya, jiwa yang selalu ingin berbagi. Hingga walaupun belum ada kemampuan atau belum mencapai nisab, tapi niat-niat untuk mendapatkan dan berbagi itu harus hidup. Karena hidup kita di situ pada saat menghidupkan niat-niat kebaikan. Sekali lagi berarti hidupnya hati manusia itu ada di dalam hidupnya kebaikan dalam dirinya. Itu dilihat. Nah, sama dengan ibadah haji. Hidupnya amalan ibadah haji itu ketika ya menghidupkan keinginan-keinginan ya, untuk melakukan kebaikan. Nah, di antaranya adalah kebaikan dalam beribadah haji. Nah, itu masuk kategori niat. Nah, sebab kapan itu tidak ada niat sama sekali, ya itu bagian dari bagian dari mematikan niat itu. Tidak ada niat sama sekali. Nah, kata Nabi, siapa yang punya kemampuan lalu tidak ada niat sama sekali, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Dan seperti ini kata Allah, "Waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Maka siapa yang mengingkari itu, siapa yang mengingkarinya, ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya, tidak butuh dengan manusia ini. Hanya Allah ingin kita baik, sehingga itu diperintah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan itu yang namanya ibadah haji dan umrah? Karena di situ ada kemanfaatan. Dan jikalau itu tidak dilakukan, diambil
tidak mengambil langkah, tidak bersikap, bahkan tidak berminat, bahkan tidak berniat, itu berarti menutup diri kita dari berbagai kemanfaatan. Nah, di surah Al-Hajj dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan. Dan serukanlah kepada semua manusia. Jadi wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan, di mana mereka ikut datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan juga ada yang berkendaraan. Ya, ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka datang dari tiap-tiap negeri yang jauh. Nah, di sini yang penting di sini. Yashhadu manafi'a lahu, agar supaya mereka menyaksikan beberapa manfaat. Yang pertama. Yang kedua, wa yadhkuru ismallah, dan agar mereka menyebut nama Allah di ayyami ma'lumat, pada waktu-waktu yang ditentukan. Nah, di sini sekarang dikembangkan, ternyata haji itu ya undangan untuk melaksanakan ibadah haji, karena di situ banyak kemanfaatan. Liyashhadu manafi'a lahum. Nah, kemanfaatan mana? Nah, kita di lembaga haji lagi mengembangkan bisnis di dalam ibadah haji. Nah, untuk mendapatkan kemanfaatan itu, nah, agar kita mampu lebih berkemanfaatan, ya, berkemanfaatan kepada manusia. Liyashhadu manafi'a lahum. Makanya sekarang banyak travel, nah, kemudian banyaknya kemanfaatan yang mereka saksikan. Tapi yang sangat penting adalah yang kedua, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka mengingat Allah pada hari-hari tertentu. Baik, nah itu dua ayat. Berarti dua ayat yang diangkat sebagai dalil akan pentingnya pelaksanaan ibadah haji. Baik, bisa dilanjut hadisnya. Rawati, bisa dilanjut atau? Ya, Ustaz. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, rawahul bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an afdalil a'mal, faqala imanun billahi qil thumma madza, qala al jihadu fi sabilillah, qila thumma madza, qala hajjum mabrur, rawahul Bukhari. Ya, baik. Dulu. Jadi ini beberapa hadis diangkat. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dengan lafalnya bahwa bunyal Islam ada khamsin. Ini dalil masyhur bahwa Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 pilar. Dan 5 pilar itu adalah persaksian tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, mendirikan salat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Hajjil bait, dan berhaji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Di lafal Al-Bukhari mendahulukan haji daripada puasa Ramadan. Sedangkan Imam Muslim mendahulukan puasa Ramadan daripada haji. Nah, tentu kenapa berbeda? Kenapa lafalnya ada mendahulukan haji dan mendahulukan Ramadan? Imam Al-Bukhari meriwayatkan itu secara makna, ya, sehingga bertukarnya atau mendahulukan dan mentakhirkan itu terjadi masalah.
Yang kedua, mungkin dapat posisi di sini, baik itu dalam bab tentang haji, maka didahulukanlah penyebutan hajinya. Adapun riwayat yang kedua ini adalah amalan utama. An Abi Hurairah, Nabi pernah ditanya, anil afdal a'mal, di antara amalan yang utama itu, ya, ditanya amalan utama yang mana? Faqala imanun billahi, beriman kepada Allah. Ila, dikatakan lagi, summa madza, apa lagi ya Rasulullah SAW? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Summa, kemudian kila summa madza, katakan apa lagi ya Rasulullah SAW? Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Ini dasarnya, dalilnya adalah di kalimat yang terakhir menyebutkan keutamaan. Ada 3 amal utama: iman kepada Allah, jihad fisabilillah, dan haji mabrur. Ya, baik. Di selanjutnya. Lanjutkan karena an Abi Hurairah. An Aisyah, Pak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun? Qal, na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq. Hah? Raja'a waladatuhu Raja yaumi waladathu ummuhu. Rawahul Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la hajju ba'da hajjati hadhihi. Rawahu Muslim wan Nasa'i an Jabirin Abdillah. Ya, baik. Ini adalah beberapa hadis Nabi SAW, ya, terkait dengan sahabat Aisyah pernah bertanya. Jadi kalau haji mabrur itu, ya, di antara amalan utama termasuk jihad fisabilillah. Nah, Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, hal 'alan nisa jihadun? Apakah bagi wanita juga ada kewajiban berjihad? Ya, kenapa hanya laki-laki saja yang diperintahkan di sini? Nah, bagaimana dengan wanita? Apakah ada jihadnya juga? Apakah ada kewajiban berjihadnya? Qala na'am. Maka Nabi menyatakan, ya, wanita itu juga harus berjihad. Alaihin jihadun. Tetapi jenis jihadnya ini la qitala fihi. Tapi jenis jihadnya adalah tidak dengan peperangan. Tetapi jihadnya bagi wanita menurut batin adalah al-hajju wal umrah. Itu dengan melaksanakan haji dan umrah. Karena di dalam pelaksanaan itu perjalanan tidak mudah. Ya, berat. Apalagi pada masa tawaf, wukuf di Arafah. Itu butuh tenaga. Ya, sehingga ketika Nabi ditanya tentang apakah wanita ada jihadnya, ya tetap. Tapi jenis jihadnya wanita itu bukan berperang. Tapi di antaranya adalah hajju, berhaji dan umrah. Riwayat yang lain, apakah wanita itu ada jihadnya? Ya, tapi tidak perang. Tetapi mereka lah yang mempersiapkan ya bekal-bekal untuk ikut untuk memperkuat jihadnya kaum muslimin. Jadi walaupun dia tidak mengangkat senjata, tapi jenisnya adalah mengambil bagian di dalam menguatkan pasukan-pasukan kaum muslimin.
Nah, termasuk di dalamnya itu adalah mempersiapkan bekal makanan. Baik, kemudian hadisnya yang lain, Nabi pernah menyatakan man hajja lillahi, siapa yang berhaji karena Allah, lam yarfuth, kemudian tidak melakukan kata kotor, ya, kata tidak senonoh, ya, berkata cabul, dan juga tidak berkata fasik. Kayaumin wal raja'a kayaumin waladathu, maka dia akan kembali sebagai anak seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dia terhapus dosa. Dalam satu buku pintu-pintu kunci rezeki, di antara pintu-pintu kunci rezeki itu adalah tabi'ul hajj wal umrah. Kalau ada ibadah haji lalu diikuti dengan umrah. Fa'innahuma yanfiyan al-faqra wal dzunub. Karena keduanya itu akan menghapuskan dosa dan menghapuskan kemiskinan. Sehingga berumrah, berhaji itu di antara pintu-pintu kunci rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadis yang terakhir tentang bagaimana cara melaksanakan ibadah haji. Nah, itu ada perintah lita'khudu manasikakum. Hendaklah ikuti cara berhaji daripadaku. Lita'khudu manasikakum. Inni la adri. Karena saya tidak tahu. La'alli, ya, la hajju ba'da hajjati hadhihi. Ya, barangkali aku tidak dapat berhaji lagi sesudah ini. Berarti hajinya Nabi itu satu kali saja. Nah, ini menjadi permasalahan. Salah satu tantangan kaum muslimin karena ibadah-ibadahnya beda dengan ibadah yang lain. Jadi kalau puasa itu berulang-ulang. Sedangkan kalau berzakat, apalagi. Tapi kalau haji hanya satu kali. Sehingga pelaksanaan ibadah haji itu tidak beragam. Nah, beda kalau salat. Terkadang salatnya Nabi menjaharkan, misalnya basmalah. Nah, terkadang disirkan. Nabi juga kalau baca tasyahud, macam-macam doa tasyahudnya. Ya, tapi kalau ibadah haji ini hanya satu kali saja pelaksanaannya, sehingga tata caranya itu hanya satu ragam, hanya seragam, satu bentuk. Ya, sehingga tidak bisa kita kembangkan itu. Nah, makanya sekarang ibadah haji ini agak kesulitan karena jumlah jamaah yang begitu besar, ya, sedangkan daftar tunggunya sangat panjang. Dan apakah memungkinkan? Boleh tidak. Ibadah haji itu dilaksanakan di luar, ya, selain daripada bulan Syawal ataukah bulan Haji dan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Zulqa'dah. Ya, karena puncak haji kan sebenarnya di Zulhijjah. Tapi Zulqa'dah sebelumnya di Syawal, apakah mungkin kan ibadah haji dilaksanakan di luar itu? Ya, karena masalahnya Nabi hanya melaksanakan satu kali saja. Baik, kemudian ini baru masuk ke kaifiyat al-haji wal umrah. Ini tata caranya baru mulai masuk, cara berhaji dan cara berumrah. Ya, saya bacakan saja. Kaifiyatul haji wal umrah, tata cara haji dan umrah itu, idza aratta an tuwaddiya faridatal haji wal umrah, jika kamu hendak melaksanakan ibadah haji, fasafir ila biladillahil haram, maka hendaklah melakukan perjalanan ke tanah haram, diadaiha mukhlisan lillahi ta'ala, dengan mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu perjalanan. Kemarin, bagaimana kalau ada wanita, apakah boleh melaksanakan perjalanan?
Ya, ada hadis Nabi SAW larangan melaksanakan perjalanan tanpa mahram. Nah, kita di tadi sudah menjelaskan jadi bahwa wanita yang melakukan safar berdasarkan hadis Nabi memang la yahillu limra'atin an tusafira masirata yawmin fasa'ida illa ma'adhi mahram dari zawjiha. Jadi tidak halal bagi wanita bepergian sehari atau lebih kecuali beserta mahramnya atau suaminya. Illa bihajatin syar'iyyatin ma'al amni. Kecuali untuk keperluan yang diizinkan syarak serta aman. Nah, sehingga di sini kebolehan melakukan perjalanan kalau dipastikan itu aman di dalam perjalanan. Sama kalau kita bepergian ke daerah-daerah, walaupun belum ada suami atau tidak mahram, tapi di perjalanan itu aman, maka itu boleh. Nah, seperti dalam hadis ketika Nabi SAW pernah berkata, Adi bin Abi Hatim. Ada seorang datang kepada Nabi SAW. Jadi ada yang mengadukan tentang gangguan jalan. Jadi tidak ada keamanan. Atahu akhar. Lalu ada lagi yang datang yang lain. Adanya pencurian, perampokan. Faqala ya Adi hal ra'aital hira. Apakah kamu pernah melihat Hira? Lam araha wa qad unbitu anha. Maka Adi mengatakan saya belum pernah melihat itu Hira. Saya pernah dengar. Maka dia mengatakan fa'in ta'ala bika hayatun. Kalau kiranya panjang umurmu, tentulah kamu akan mengalami tartahilu minal khir hatta tatufa bil Ka'bah. Di situ kamu akan mendapati seorang wanita bepergian dari desa Hira sampai bertawaf mengingat Ka'bah. Ya, la takhafu illa Allah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti kebolehan melakukan perjalanan sendiri walaupun tanpa mahram tapi diyakini aman di jalan perjalanan. Sehingga pada Muhammadiyah membolehkan jika seorang wanita tidak ada mahramnya tapi bersama dengan jamaah muslimah yang lainnya. Dan itu dipastikan aman, aman di dalam melaksanakan pelaksanaan ibadah haji. Baik, saya kira demikian. Kita belum masuk ke secara detail, hanya landasan normatifnya saja. Yang mungkin dua pertemuan ini terkait dengan manasik, tuntunan manasik kontemporer. Jadi selain daripada tuntunan ini, ada beberapa hal hukum yang terkait dengan termasuk tentang dam, termasuk pengembangan lainnya yang ada dalam kasus ibadah. Baik, saya kembalikan dulu. Baik, itulah tadi materi yang sempat disampaikan oleh Ayahanda. Apakah dari kakak ada yang ingin bertanya? Baik, kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau mengirim pertanyaannya via chat. Ya, kalau begitu pertanyaannya bisa dari saya dulu Ustadz. Mungkin ada dua hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama ialah bagaimana hukum menunda-nunda ibadah haji padahal ekonomi mampu, kesehatan juga mampu, ilmu juga mampu, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana
hukum bolehkah menghajikan orang lain seperti itu, Ustaz? Ya. Nah, itu dua pertanyaan dari saya. Kemudian ada raise hand dari Kak Hernawati. Boleh Kak, dipersilahkan untuk langsung bertanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz terkait dengan travel yang eh, menalangi dulu. Misalkan bayar 5 juta karena saya pernah ditawari bayar dulu 5 juta, nanti sepulang dari umrah baru bisa dibayar. Itu pun bisa dicicil katanya, tapi ayahnya pernah bilang kita pergi karena mampu bukan karena utang seperti itu. Tapi saya lihat ini ada beberapa travel yang seperti itu. Bagaimana itu, Ustaz? Kemudian ini persoalan untuk pergi umrah. Kalau misalkan kita menabung mandiri ataukah melalui lembaga, apakah maksudnya boleh aja seperti itu, Ustaz? Karena beberapa kali menabung mandiri ujung-ujungnya ketika ada kepentingan mendadak biasa ditarik kalau tabungan mandiri. Ya, seperti itu, Ustaz. Menarik memang Syukran. kita ini. Ya, baik. Ya, saya kembali yang pertama dulu ya. Jadi pada prinsipnya kewajiban berhaji itu sekali dalam seumur hidup karena termasuk rukun, jadi pilar agama, dan pilar agama ini akan menjadi wajib saat tiba kemampuan. Nah, kalau sudah ada jalan lalu dia tidak berangkat, tidak ada uzur, itu berarti dianggap berdosa. Ya, kenapa? Karena kewajiban haji telah tiba, mampu. Kecuali kalau memang belum, ya misalnya belum terpanggil, belum masuk namanya, tapi menunda karena tidak ada alasan, di mana syaratnya sudah harus berangkat, itu sama saja adalah berzakat, menunda zakat pada waktunya. Nah, di mana kalau sudah mencapai nisab, maka wajib dilaksanakan. Hingga menunda itu dapat dosa. Sama haji, tidak ada uzur, tidak ada penghalang, lalu dia tunda keberangkatannya. Padahal sudah kena giliran. Nah, karena sudah kena giliran. Nah, kecuali kalau kesehatan atau yang lain atau lain lagi. Maka pada saat sudah mampu, kemudian tidak ada halangan, dan juga bukan karena menunggu, maka justru saat itu sudah menjadi wajib. Maka meninggalkan yang sudah menjadi kewajibannya, maka dianggap dia berdosa. Jadi berbeda kalau memang mau daftar, lalu tunggu ya, daftar panjang. Nah, itu lain lagi. Ya, tapi memang harus ada niat untuk bisa berangkat. Ya, intinya, jadi menunda suatu kewajiban yang seharusnya dilaksanakan itu adalah dosa. Itu adalah sama halnya meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah disebut dosa. Kemudian badal. Jadi hukum badal haji. Nah, jadi menghajikan orang lain. Jadi ibadah haji itu adalah masuk kategori ibadah mahdhah. Ya, masuk pokok. Maka dikembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pokok merupakan ibadah khusus. Jadi tata caranya. Lalu tentang penggantian ibadah haji ini, itu memang ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan itu. Jadi terhadap ibadah haji yang persoalan menggantikan. Jadi kalau misalnya ahli warisnya, ya, seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pernah bahwa apakah boleh ya
Jadi ada seorang wanita, ya, an imra'atan min Khath'am, itu berkata, wahai Rasul, inna abi syekhun kabir, bapakku ini itu sudah tua. Apakah masih dia berhak untuk berhaji? Wa huwa la yastati' an yastawiya ala dhahri ba'iri. Sedangkan ya dia tidak mampu melakukan perjalanan. Apa kata Nabi? Fahujji anhu. Maka silakanlah kamu menghajikan. Nah, ini berarti dalilnya boleh ikan. Seperti hadis yang lain juga. Jadi kalau bapaknya tidak mampu, maka bisa dihajikan oleh ahli warisnya. Ya. Nah, beda dengan yang lain karena ini kan ada nasnya yang menunjukkan itu. Ya, bisa dihajikan. Tapi kalau sudah terlalu tua, maka oleh anaknya bisa dihajikan dengan syarat dia sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Baik, adapun terkait dengan sekarang di beberapa tarikh itu memberi fasilitas ataukah kemudahan kepada jamaah umrah untuk berangkat dengan cara memberikan uh, bantuan berupa cicilan. Jadi kalau kita lihat ayatnya itu kan man istata' ilaihi sabila. Jadi kemampuan untuk berangkat ibadah haji. Nah, kemampuan ini ya fisik, kemudian materi. Nah, cara menentukan bahwa dia mampu, nah, itu dilihat dari misalnya penghasilannya. Kalau misalnya diberi pinjaman, nah, diberi pinjaman itu termasuk muamalat, hukumnya boleh. Nah, kalau hasil pinjaman ini dia lakukan, nah, dia mampu memberikan kepastian dalam arti dia bisa bayar bulan. Ya, maka para ulama itu membolehkan. Kan intinya adalah dia mampu melakukan perjalanan. Ya, misalnya dengan cara cash. Tapi kalau dia mampu karena dengan cara berhutang, nah, dan dipastikan bahwa dia mampu menggantikan, maka para ulama membolehkannya dengan indikator bahwa dia punya gaji tetap seperti pegawai negeri atau kayak memang sudah jadi dosen tetap. Nah, sama oleh Ibnu Qayyim mengatakan orang yang berakikah kalau dia tidak mampu tidak mengapa dia pinjam. Ya, mudah-mudahan itu tergantikan dengannya. Nah, tapi tadi catatannya meminjam dalam melakukan amal soleh dan dipastikan dia mampu bayar bulanan dan tidak menyulitkan, maka hukumnya boleh. Tapi kalau ternyata dia pinjam lalu tidak ada penghasilan tetap, dikhawatirkan ketika dia kembali justru berutang lebih banyak. Nah, maka pada saat itu dia tidak dibenarkan untuk meminjam karena akan menimbulkan kemudaratan. Nah, tapi kalau ya memang kemudian dia cicil dan terasa mudah didahului, dilaksanakan, maka hukumnya itu boleh. Dan dengan syarat tadi bisa dipastikan dia mampu membayar tiap bulan. Ya. Ada satu pertanyaan terakhir Ustadz via chat dari Ayun Kakanda Darnawati Rajab. Izin saya bacakan. Jadi pertanyaannya seperti ini, Ya. bagaimana dengan pelaksanaan haji yang waktu-waktu menunggunya sangat lama sekali untuk saat ini, sehingga kadang beberapa orang lebih mendahulukan umroh dan menggugurkan keinginan untuk berhaji. Ya. Kondisi seperti ini karena di Indonesia ini punya regulasi sama dengan negara-negara yang lain. Jadi semua negara itu punya hak untuk melakukan ibadah haji. Dan Indonesia termasuk masyarakat yang paling banyak meminat untuk berangkat ibadah sehingga lama menunggunya. Maka sikap seorang muslim sebenarnya adalah mengikuti secara alami.
Jadi daftar tunggu tidak jadi masalah karena selama ia mengawali memulai pendaftaran itu terhitung sebagai pahala ibadah haji. Jadi selama bertahun-tahun dia menunggu itu sebenarnya dia berada pada usaha dan dia dapat pahala itu. Pahala menunggu kalau dimulai dengan niat, dari niat lalu diperkuat lagi dengan uang setoran, itu berarti berada pada posisi ibadah haji. Maka dia akan berpahala terus karena dalam prosesnya telah dilalui langkah-langkahnya itu. Nah, kalau misalnya ada yang berinisiatif untuk melakukan, misalnya dia umrah, menurut umrah, ya tidak mengapa karena bagian yang dibolehkan sebelum berhaji dia mau berumrah maka hukumnya boleh. Ini artinya mengambil langkah yang mudah yang bisa dilaksanakan, yaitu mengawali dulu dengan umrah karena itu lebih mudah dan tidak memberatkan karena waktunya longgar. Tapi diharapkan dengan melakukan umrah itu jangan ada niat tidak tepat kalau diniatkan untuk menggugurkan. Jadi tetap dia melaksanakan ibadah umrah, tapi keinginan berhaji tetap ada. Maka kalau misalnya ditarik duitnya, sebenarnya itu tidak wajar yang seperti ini. Wajar karena sebenarnya uh, tetap dianggap sebagai berhaji dan memutuskan niat-niat. Sama kalau orang yang berpuasa belum selesai lalu dia putuskan, maka sebaiknya dia tidak menggugurkan niatnya. Ya, tetap ada keinginan niat dan ditunggu saja ya, dengan menunggu, dan karena bukan hanya kita yang menunggu di sini, banyak kaum muslimin yang juga. Jadi kita berharap bahwa umrah dijalankan, tapi keinginannya. Kecuali kalau memang pendaftarannya lalu dia sakit-sakitan, dengan umurnya kalau dia menunggu dengan daftar tunggu panjang, mungkin dia sudah meninggal dunia. Seperti misalnya umurnya sudah 60, daftar tunggunya 30 tahun. Sudah 90 tahun kemungkinan dalam masa waktu tunggu itu dia meninggal dunia. Maka di sini sebaiknya tetap dipertahankan, ditahan. Pun kalau meninggal dunia, maka ada ahli waris yang akan melanjutkan. Nah, sebab kalau kita gugurkan, berarti menggugurkan pilar. Menggugurkan pilar. Jadi pernah saya bawa jamaah dari Makassar. Ketika sampai di Jakarta, ada sebagian jamaah keberatan karena menunggu pesawat itu 6 jam, 8 jam. Jadi sehingga dalam perjalanan itu ada kekecewaan karena terlalu lama menunggu 8 jam dari Jakarta. Saya Makassar, Jakarta, Jeddah. Nah, Makassar, Jakarta, Jeddah ini ketika baru sampai dari Makassar itu butuh 8 jam. Nah, di sini di antara jamaah haji tidak bersabar. Nah, sehingga marah ya, karena lama menunggu. Ya kan demikianlah karena ini kan perjalanan internasional. Ya tidak seperti Makassar ke Palopo cepat kita bisa dapat. Bahkan itu pun harus menunggu juga. Nah, saya akan sampaikan bahwa perjalanan ibadah haji itu dimulai dari daftar hingga kembali ke rumah. Sehingga perjalanan kita waktu tunggu itu sama dengan berhaji. Nah, sama lah kalau salat. Menunggu waktu salat setelah berwudu, lalu dia datang ke masjid, lalu menunggu, itu dianggap melaksanakan ibadah salat selama tidak batal wudunya. Nah, demikianlah dengan haji. Nah, yang kedua,
Kalau misalnya ada yang ditunggu, alhamdulillah. Sekarang kan banyak kaum muslimin tidak ada yang bisa ditunggu karena memang tidak ada duit untuk bisa daftar. Maka ya menunggu itu bagian dari ibadah. Walaupun jangka panjangnya cukup lama. Dan yang saya katakan tadi, ketika kita sudah daftarkan diri, itu berarti sudah ada peluang untuk bisa berangkat. Nah, berbeda dengan mereka yang belum daftar. Ya, alhamdulillah ada yang ditunggu. Kalau mereka belum ada yang ditunggu sama sekali. Ya, belum bisa memperoleh pahala-pahala itu. Tapi kalau dia sudah daftar, kemudian ada daftar tunggunya, maka selama dia menunggu, dia tetap memperoleh nilai-nilai haji. Maksudnya termasuk menunggu pendamping Ustaz. Ya, bersabar. Yang penting samalah. Semua hal-hal yang baik, kalau diawali dengan niat, itu dapat nilai. Jadi walaupun kita belum berhaji, belum dana, berapa sekarang ke dana haji itu? 70 juta. Akan kalau ia ada ibadah haji plus, itu 250 juta. 350. Tapi tadi saya katakan innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ketika mengawali sesuatu dengan niat, itulah awal pahalanya yang akan diperoleh. Ketika dia sudah daftar, ada lagi pahala. Selama dia menunggu, berjalan terus nilainya. Jadi sehingga kalau kita lihat itu, berbahagialah mereka yang memiliki daftar tunggu yang panjang. Karena daftar pahalanya panjang sekali. Tapi kalau sudah tiba waktunya, jangan ditunda. Karena dianggap tidak mampu, menunda pada saat dia mampu dianggap berdosa. Sama berzakat, sama juga berpuasa. Jadi berpuasa harus panjang tahun. Diharapkan puasa tiba. Tapi ada keinginan, kapan puasa tiba lagi. Jadi ada niat segera datang puasa itu. Seluruh amal-amalan kalau ditunggu, salat misalnya, kita tunggu waktunya, dia dapat pahala. Berbeda kalau niat muncul pada saat mau salat. Tapi kalau niat-niat muncul sebelum dilaksanakan, maka itu panjang. Jadi panjang penghargaan dan nilainya. Maka balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ini yang ditanyakan Ustaz Erna ini. Maksudnya juga itu, dapat pahala itu. Ya, saya kira cukup ya malam ini. Ya baik, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari Kakak Dadar Nawati Rajab. Kemudian adapun kesimpulan pada pengajian kita hari ini ialah ibadah haji wajib dikerjakan begitu seseorang dianggap telah memenuhi syarat wajib haji. Kemudian Muhammadiyah juga memperbolehkan wanita berhaji tanpa didampingi mahramnya dengan pertimbangan perjalanan aman bersama jemaah muslimah lainnya. Nah, sebelum diakhiri pengajian kita hari ini, mungkin ada sedikit closing statement dari Ustadz Abbas yang ingin disampaikan untuk ayunda-ayunda pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah Sulawesi Selatan. Jadi seruan Allah, jadi haji itu merupakan seruan Allah lewat nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan oleh Rasulullah SAW untuk menempatkan manfaat. Maka kemanfaatan yang belum kita peroleh karena ketidakmampuan tidak berarti kebaikan dan kemanfaatan itu kita tidak dapat. Maka caranya adalah hidupkan diri kita ini dengan menghidupkan semangat dan niat sehingga kebaikan-kebaikan itu kita akan memperolehnya. Yang ketiga, apa saja amal kebajikan itu kalau diawali dengan niat, walaupun sangat jauh kemampuan untuk dilaksanakan,
maka itu sudah diawali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin panjang masa pelaksanaannya, maka semakin panjang juga penghargaan yang Allah berikan. Itulah makna sabar, di mana kita dipanjangkan pahalanya karena panjangnya masa-masa yang harus dilewati. Itulah dekatnya manusia kepada Tuhannya pada saat dia bersabar. Allah ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas